Selamat datang di channel Sarjana Petani. Hari ini kita akan membahas tanah pertanian yang sehat tuh bagaimana, oke? Jadi pastinya kita akan membahas ciri-ciri tanah yang sehat. Kemudian kita akan membahas tipe-tipe tanah yang sehat. Terus bagaimana sih cara merawat tanah supaya tetap sehat nih, karena tanah seperti kita tahu merupakan struktur yang paling penting dalam budidaya tanaman. Oke, next. Ciri-ciri tanah yang sehat yang perlu kita ketahui, yang pertama yaitu struktur tanah yang bagus. Jadi struktur tanah yang bagus ini baik secara fisik, biologis maupun kimianya juga bagus. Kemudian tanah yang sehat ini yaitu tanah yang mampu menyimpan cadangan air yang cukup. Selanjutnya, tanah yang sehat itu memiliki cukup bahan organik dan humus. Selanjutnya, tanah yang sehat memiliki mikroorganisme tanah yang cukup, kemudian jamur, serangga, cacing, dan makhluk hidup yang lainnya. Ini paling penting banget loh buat proses pembusukan bahan-bahan organik yang jatuh di permukaan tanah. Itu untuk selanjutnya, tanah yang sehat memiliki nutrisi yang penting. Jadi memiliki nutrisi yang penting bagi tanaman. Selanjutnya, tanah yang sehat memiliki pH yang netral, yaitu 6 sampai 7,5. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu gimana nih caranya membuat tanah yang sehat. Pastinya dengan penambahan bahan organik dan beberapa perlakuan yang bisa kita lakukan di lahan pertanian kita. Yang pertama yaitu penggunaan mulsa. Mulsa ini bisa menggunakan mulsa plastik atau mulsa alami yaitu jerami. Di lain sisi, mulsa ini bisa untuk menekan pertumbuhan gulma, jadi tanaman kita bisa tumbuh maksimal nih. Selain itu, mulsa yang alami seperti mulsa jerami ini bisa sebagai sumber bahan organik juga ke tanah, jadi akan membantu tanah lebih sehat lagi. Yang kedua yaitu penggunaan terasering pada lahan perbukitan maupun lahan dengan tingkat kemiringan tertentu. Dengan adanya terasering ini mampu mengurangi resiko erosi pada lahan. Jadi kandungan bahan organik pada lahan tetap terjaga. Yang ketiga yaitu pupuk hijau. Kita bisa menambahkan pupuk hijau pada lahan pertanian kita seperti gambar, yaitu contohnya Azolla pinnata. Ini bisa menambahkan unsur N pada lahan pertanian kita yang sangat berguna pada masa vegetatif tanaman. Selanjutnya kita bisa menambahkan pupuk kompos. Pupuk kompos ini berbagai macam. Ada kompos cair, ada kompos padat, ada kompos aerob, ada kompos anaerob. Penjelasannya nanti ya di video selanjutnya. Kemudian untuk pembuatannya pun kita bisa pakai kompos cepat, bisa menggunakan parit kompos, bisa juga kita membuat toilet kompos. Selanjutnya, kita bisa membuat peternakan cacing. Cacing di sini kita manfaatkan cacingnya sendiri untuk menambahkan pada lahan pertanian kita agar mampu memperbaiki struktur fisik tanah. Selanjutnya, kita gunakan kascing, yaitu kotoran dari cacing ini sebagai penambah bahan organik pada tanah. Hal ini mampu memperbaiki tanah
pertanian kita menjadi lebih sehat lagi. Untuk selanjutnya yaitu penambahan tanaman kacang-kacangan pada lahan pertanian kita. Jadi tanaman kacang-kacangan ini bisa kita gunakan sebagai tanaman tumpang sari maupun sebagai mulsa. Di lain sisi, tanaman kacang-kacangan ini juga sebagai sumber N bagi tanah dan tentunya sangat berguna bagi tanaman. Yang selanjutnya adalah kita membuat banana circle atau lubang kompos. Jadi ini pembuatan lubang kompos di antara tanaman pisang. Ini juga akan mempercepat proses pengomposan bahan-bahan organik yang sangat dibutuhkan oleh tanah. Untuk yang terakhir banget nih, jangan melakukan pembakaran sisa-sisa tanaman atau sisa-sisa panen pada lahan pertanian kita, karena ini akan menyebabkan mikroorganisme pada tanah mati karena suhu yang terlalu panas. Memang tanah kita juga membutuhkan karbon dari hasil pembakaran tersebut, tetapi alangkah baiknya pembakaran itu dilakukan di luar lahan pertanian kita supaya mikroorganisme dalam tanah tetap terjaga. Yang terakhir banget nih, kita akan membahas manfaat tanah yang sehat. Jadi manfaat apa saja sih kalau tanah pertanian kita sudah sehat? Jadi manfaat yang akan kita dapat, yang pertama, tanah lebih tahan kering, tanah tahan terhadap hama dan penyakit, hasil produksi mengandung vitamin dan mineral. Kemudian tidak membutuhkan banyak air. Selanjutnya, binatang yang hidup di tanah akan mengelola dan menyediakan makanan bagi tumbuhan melalui siklus hidup yang berkelanjutan. Kemudian, tanah mudah dikelola. Jadi, saat pengelolaan tanah, kita tidak akan kesulitan. Kemudian hemat biaya dengan menggunakan bahan alami atau bahan organik. Dan yang terakhir adalah sedikit air yang tergenang saat musim hujan. Oke, jadi sekian dulu ya pembahasan hari ini. Apabila ada yang kalian nggak jelas nih, bisa langsung ditanyakan ya di kolom komen. Terima kasih.